kullama rudikhat ing dalem semangsane den kepro apa ruusuhum adat mongko bali apa ruusuhum kama kanat kaya oleh tinemu apa ruusuhum wala yaftirulan ora kendo anhum saking kaum nidzalika saking mengkono-mengkono oleh den remukake terus dipulihke meneh apa syai'un suci-wici kala ngendika den Kanjeng Nabi ya Jibril malaikat Jibril maniku sapa toha ulai utawi mengkono-mengkono kaum kala ngendika sinten Jibril haula utawi mengkono-mengkono kaum iku alladzina wong akeh tasaqalat kang bebotan apa ruusuhum ndase alladzin anis sholati saking salat wan Ibni Abbas lan jenengan saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu pangridho sinten Allah Gusti Allah anhuma saking Abbasan Ibni Abbas kala ngendika sinten Ibni Abbas idza kanat ing dalem ari kalane tinemu apa yaumul kiamati dina kiamat yukta mongko den tekaaken sapa birajulin wong lanang fayuqafu mongko den kandhekaken sapa rajul baina yadayillahi azza wa jalla ing dalem ngersane Allah azza wa jalla fayamuru mongko perintah sinten Allah Gusti Allah bi kelawan rajul ilan nari tumuju maring neraka fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ya rabbi do panjenengan ingsun bimadza krana apa fayaqulu mongko jawab sinten Allah bitakhirika kelawan sebab oleh ngakhiraken ira as-sholata ing salat an waqtiha saking wektune salat wa halafika lan sebab sumpoto ira bi kelawan ingsun kadiban halikara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-sholatu li waqtiha wa birrul walidaini wal jihadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah melakukan sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti atau berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang ketiga adalah berjihad, memperjuangkan kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Afdhalul a'mali as-sholatu li waqtiha. Yang pertama, amal yang terbaik itu adalah menjalankan sholat di dalam waktunya. Kapan waktu sholat? Yaitu pada saat kita masih hidup, ya. Ngono ya, berarti nek adewe mempelajari sing wingi-wingi, kapan sholat terbaik? Saat kita masih hidup. Yang terbaik secara fikih ya awal waktu. Jadi as-sholatu li waqtiha. Wa birrul walidaini, amalan yang kedua yang terbaik dari sekian amal adalah berbuat baik kepada kedua atau terhadap kedua orang tua. Kenapa? Karena ada nikmat itu nikmatul ijad, ada nikmat itu nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah nikmat di mana kita bisa saat ini merasa ada, atau bisa saat ini kita ada yang sebelumnya kita tidak ada. Saat ini kita ada itu pasti melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu kedua orang tua. Lah, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, maka keberadaan kita ini disebut nikmatul ijad. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yang tadinya tidak ada kemudian berwujud menjadi ada. Setelah manusia mendapatkan nikmatul ijad, kemudian manusia diberi nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu adalah datangnya segala kenikmatan setelah kita nyata adanya. Lah baru kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan imdad itu. Seperti halnya nikmat sing paling agung nalika awake dhewe wis nampa nikmatul ijad, yaiku nikmat iso nekseni maring wahdaniyahe Gusti Allah. Itu nikmat terbesar. Mula
berbakti kepada orang tua ini menjadi salah satu bagian dari beberapa amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena itu adalah wujud terima kasih kita kepada orang yang telah menjadi perantara kita mendapatkan kenikmatan. Terlepas dari entah orang tua tersebut bertanggung jawab atau tidak, entah orang tua tersebut kaya atau miskin, entah orang tua tersebut baik atau tidak, entah orang tua tersebut ahli ibadah ataupun tidak, sama saja. Yang jadi titik poin bukan kondisi orang tuamu, tapi orang tuamu telah rela menjadi perantara engkau wujud di dunia ini. Mitok. Kalau melihat dari sini, maka kita tidak perlu melihat apa yang menempel kepada orang tua atau apa yang menempel pada orang tua kita. Jadi kita tidak ada kekecewaan. Aku kok ora dilahirke saka bapak utawa mbok sing kaya, kok malah lahir saka mbok sing iki. Tidak ada kekecewaan. Tidak ada kekecewaan karena kita melihat orang tua bukan sebagai pemberi fasilitas, tapi perantara kita mendapatkan fasilitas nikmatul ijad. Mau nih raono terus dadi ono di wujud ini, berarti orang tua ini yang menjadi perantara. Lah orang tua menjadi perantara tersebut terlepas dari keadaan orang tua tersebut. Entah dia itu kaya, entah orang tua itu miskin, entah orang tua berpendidikan ataupun tidak, entah orang tua itu ahli ibadah atau tidak ada sangkut pautnya. Mbuh wong tuane iki mukmin, mbuh kafir padha ae. Tetap harus berbakti. Karena ada nikmatul ijad tadi. Bahkan dalam kitab Ihya ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring pengendikan birrul walidaini afdalu minas sholati was shadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Kita berbuat baik kepada orang tua itu lebih utama dibandingkan sekedar sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, jihad, tapi sama sekali tidak berbuat baik kepada orang tua. Artinya kalau dipisahkan, sekalipun orang tersebut sholat, sekalipun orang tersebut sedekah, puasa, haji, umroh, jihad, perang, menangan, pejuang, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka sesungguhnya keseluruhan amal tersebut tidak sebanding dengan ketika kita berbakti kepada orang tua. Kenapa bisa begitu? Nah, karena nikmatul imdad ini bisa kita terima berdasarkan adanya nikmatul ijad. Sadurunge kowe iso ngrasakne nikmati salat, sadurunge kowe iso ngrasakne nikmati sedekah, sadurunge kowe iso ngrasakne nikmati poso, sadurunge kowe iso ngrasakne nikmati kaji lan disebut Pak Kaji, sadurunge kowe iso nikmati umroh, sadurunge kowe iso nikmati jihad menjadi seorang pejuang, kamu harus wujud dulu, ya toh. Ya. Lah nek wis wujud sik barulah perantara yang pokok adalah nikmatul ijad. Mula saka kene iki kita wajib berbakti, berbuat baik kepada orang tua dan menghormati leluhure awake dhewe. Karena ini yang menjadi perantara nikmatul ijad awake dhewe. Sampai saiki isih bertahan, isih ana urip, kita masih hidup, masih terus beregenerasi ini kan nikmatul ijad sing pokok. Berarti masuk akal ya, normal ya, bukan kalimat yang berlebihan itu ya, karena sholat itu nikmatul ijad, nikmatul imdad, poso nikmatul imdad, sedekah nikmatul imdad, tapi wujudmu dhewe sing saiki adalah nikmatul ijad. Lah lantaranmu nikmatul ijad mau kuwi wong
tua, terlepas dari orang tua tersebut ahli ibadah atau tidak, orang tua itu bodoh atau pintar, orang tua itu kaya atau miskin, orang tua itu mukmin atau kafir, terlepas dari itu semua. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghentikan, man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah wa man amsa famithlu dzalika wa in kana wahidan fawahidan wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama wa man asbaha muskhitan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhani ilan nar wa in amsa misla dzalika wa in kana wahidan fawahidan wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama. Ngendikan Kanjeng Nabi kok tegas men ya. Siapa yang pada pagi harinya dia sudah merelakan apapun yang ada dari orang tua kita, marudhiyan li abawaihi, kita sudah rela, ridho, bener-bener ridho dadi anake bapak simbok. Siapa yang ketika dia terbangun sudah ridho, rela li dadi anake bapak simbok, asbahalahu babani maftuhani ilal jannah, oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya dua pintu menuju surga. Sekalipun orang tuanya tersebut wa in dzalama wa in dzalama. Sekalipun orang tua tersebut bisa dikatakan aniaya dan aniaya. Sekalipun wong tuane kuwi tidak seperfect yang kita inginkan lah. Sekalipun orang tua kita tidak seperfect yang kita harapkan. Manusia-manusia modern kan pengennya ya duwe wong tua sing perfect, anaknya juga perfect, cucunya juga perfect kan ngono ya. Tapi kan ya nggak mungkin. Terkadang kita harus dididik dengan suatu keadaan atau suatu kahanan tertentu untuk mendewasakan kita. Wa man asbaha muskhitan li abawi asbaha lahu babani maftuhani ilan nar. Wa in amsa misla dzalika wa in kana wahidan fa wahidan wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama. Dan siapa saja yang ketika dia bangun dari tidurnya pada pagi hari ataupun sore harinya dia merasakan tidak puas, tidak rela terhadap kedua orang tuanya, karo bapak simbok, maka baginya terbukalah dua pintu neraka. Sore harinya juga seperti itu. Sekalipun kedua orang tuanya itu dalam keadaan zalama, tidak seperfect yang kita inginkan. Orang maksudnya zalim itu wong tua ngeplaki, mukuli, ngenteli anake, enggak. Maksudnya tidak seperfect yang kita harapkan kan ngono ya. Tapi jangan dijadikan hadis ini sebagai hujjah. Mu nalika sok kowe dadi wong tua terus kowe memaksakan sesuatu kepada anakmu yang anakmu tidak mampu. Kowe ya termasuk zalim kok. Kowe ya dadi zalim nek ana wong tuwa kok memaksakan kepada anak sesuatu yang dia tidak mampu. Berarti kita juga harus seimbang. Karena wong tuwa nang anak yang duwe kewajiban, anak nang wong tua yang duwe kewajiban. Anak kepada orang tua juga mempunyai hak yang bisa kita terima, dan orang tua dari anak juga ada hak yang harus kita penuhi. Sama-sama sebenarnya. Podo-podo. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendikan ngene, niki kitab Ihya iki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrihi. Irwono. Rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah Subhanahu wa taala
sangat menyayangi orang tua yang mampu membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Nah, awake dadi wong tua, terus kemudian mau membantu anaknya agar mudah berbakti atau merealisasikan suatu kebaikan itu kepada diri kita sebagai orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita. Termasuk bagian daripada orang tua menolong kita, gitu. Orang tua menolong kita supaya kita bisa berbuat baik kepada orang tua adalah dengan cara mendidik awake dhewe. Sampeyan dikon ngaji, sampeyan dikon sekolah, sampeyan dikon deres, sampeyan diperintah ngelakoni apik, dilatih ajar berbakti, dilatih ajar ngeladeni segala macamnya. Ini adalah bentuk dari pertolongan orang tua kepada kita supaya kita lebih mudah bisa berbakti kepada orang tua. Nek nggon dhewe akeh wong tua sing apik ya akeh ya. Akeh ya. Tidak terlalu menuntut kepada anak. Kadang anak wis cara fikih lho, wong do ngunggul-ngunggulne fikih mamane ya. Dalam literatur fikih ketika anak tersebut sudah mencapai pada masa balik, kon golek nafkah dhewe. Dhewe tekan umur 20 selawe kadang dhewe omah digaweke, lemah dinehi. Padahal belum berhak menerima warisan wong tuane saya urip kan ya toh. Sebelum orang tua meninggal kan tanah, rumah, keseluruhannya itu masih hak orang tua dan kita harus mencari sendiri sebenarnya. Ternyata kita dalam keadaan hidup seger sehat, wong tua isih seger sehat, ade yo dinehi, rabi yo dirabekno. Ini termasuk daripada orang tua yang telah memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Lah orang tua seperti ini dongane mandi, dirahmati, diwelasi dening Gusti Allah. Jadi kita juga harus adil sebagai anak, juga melihat bahwa orang tua itu tidak hanya sekedar dalil itu, tapi orang tua juga membantu kita untuk berbakti kepada orang tua. Mula aku ngomong mau, ojo nek dadi wong tua iku memperberat posisi anak. Paham itu ya. Itu kenapa berbakti kepada orang tua itu menjadi sesuatu hal yang pokok atau sesuatu hal yang sangat utama dalam perihal amal. Sambung rapete langsung rubus di Allah. Ini kadang aku sok heran, kadang aku dewi ku ya heran. Herane piye? Nek cara peribahasa Jawa iki lak jane wis ketok ya. Ngene kuwi dieling-eling tenan ya. Dieling-eling supaya kita tidak buta ya. Dieling-eling. Ini banyak orang yang mencari kesejatian diri, mencari ilmu, baik syariat, ma'rifat, hakikat, dan segala macamnya ilmu, untuk bertemu dan menemui Tuhannya. Tapi yang menjadi perwakilan Tuhan secara langsung bagimu diabaikan. Oke wong sing bingung rono dene nggawa gelas dele banyu njaluk disebul banyune. Iya ora. Kadang tuh tibaan selawatan wis dele banyu wis disebuli. Tapi ketika mereka pulang lupa bahwa tiupan yang paling berharga adalah tiupane wong tuamu dhewe. Mbuh wong tuamu ku apik, mbuh elek, mbuh soleh, mbuh ora. Karena apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika ruh itu ditiupkan kepada badanmu yang akan wujud nampa nikmatul ijad, iki le niupke yo nenggon rahime wong tuamu iku to. Hera. Lah, kadang orang dibutakan. Jelas sing ketok nang ngarep mata itu ora ketok karena wong tuwa. Nah iki Gusti Allah lindelikke iki lho. Lindelikke wong tuaku salat yo maca Fatihah lancar. Aku sing santri ngene kan maca Fatihah fasih, guruku kiaiku fasih-fasih kabeh. Ayo mesti mandi dongane kiai-kiai kae to wali-wali kae wong-wong kae.
Ada yang menganggap hanya karena orang tua itu bacaannya tidak fasih, akhirnya ada yang menganggap dungane ra mandi. Kan ra ono hubungane antarane donga mandi karo fasih ono dungane hubungane ra. Ora ono hubungane. Lah kita sesuai karo ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guys. Ya akhir zaman ini yang ngono, Kang. Kita tidak bisa melihat orang alim kecuali kita akan lebih percaya ketika mereka berpenampilan sebagai orang alim. Sekalipun tidak alim. Lah kadang saiki wong kan akeh sing ngono ya. Hanya karena ada beberapa kekurangan dari orang tua kita sehingga kita menyatakan seakan-akan dungane wong tuaku gak mandi, sehingga nek kowe nggawa gelas ana banyune disebul wong tuamu dhewe ora mantep. Luwih mantep nek disebul wong sing disebut ulama, tokoh, wali. Ini ya toh? Berarti buta apa tidak itu? Buta. Oke, ora sing buta. Seharusnya sebelum kamu itu meminta air supaya ditiup oleh orang-orang tertentu, njaluen banyu disebul wong tuamu. Iku jane sing luwih top menurut dawuhe Kanjeng Nabi. Ora menurutku ora, menurut dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha iku lho. Kanjeng Nabi le ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul walidati asra'u ijabatan. Qila ya Rasulullah wa dimadzaka? Qala hiya arhamu minal ab wa da'watur rahim la taskut. Wa da'watur rahmi la taskut. Doa dari seorang ibu itu sangat cepat diijabahi oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah doa ibu itu sangat cepat diijabahi? Karena seorang ibu sangat mempunyai rasa kasih sayang kepada seorang anak. Dan rahim itu tidak pernah terputus. Tali rahim itu tidak pernah terputus. Kayak sing tak mungkin mau. Ketika kita 4 bulan di dalam kandungan, nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh oleh Allah, terus awake dhewe terlahir. Pertama kali tiupan berarti di dalam rahim ibu. Inilah taskut, tidak akan pernah terputus. Jadi nek saka wong tuwa, kalau kita kepada orang tua jangan melihat apa yang kurang dari mereka, tapi betapa mereka telah rela menjadi perantara nikmatul ijati awake dhewe. Mamane anak protes. Loh, sing karep ndek anak lah yo sampean to, Pak. Aku kan ra karep metu. Yo aku iki karepe ndek anak, tapi ra kok kowe kuwi kan dijawab. Padha to? Kalau kita hanya ego dan ego sama-sama egone, ya padha wae iso jawab, jenenge wong ming cangkem kok. Cangkem yo nggere lamis yo padha lamise iso ya to. Mana ya aku dadi anake bapak gak trimo. Ah sing karep ndek anak lha yo sampean to, Pak. Giliran anake kaya aku kowe ra trimo. Loh. Aku yo karep ndek anak, tapi ora kok dapurmu kowe anake kan ngono ya padha wae to. Padha ora? Padha ora nek meng arep tuntut-tuntutan, meng arep tutuh-tutuan gak enek enteke. Iya toh? Kan ya padha. Ha ta? Ya padha wae. Padha wae. Nek arep tutuh-tutuan, mulane penting awake dhewe ngerteni antarané nikmatul ijad karo nikmatul imdad. Padha. Paham? Setiap ngenangan paham. Maka afdhalul a'mali shalah li waqtiha wa birrul walidain. Sing nomor 2 dari amal yang lebih utama dari sekian banyak amal yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, wis kena bahan ngaji nyadran ya Kang ya. Kene meh nyadran ya. Meh nyadran wis hafal hadis 3 iki nggih ngaji pirang-pirang gon wis wah amplope akeh tenan Kang. Wis esuk nek nang omah mukim nang omah wis ngapalke hadis sing tak omong iku mau tok wis cukup. Sungguh dalil nur ini wong wis marem kabeh.
Gitu. Kalau tambah hikam-hikam sithik ngono ketok top kae. Marem. Ya kan ya. Kita gue ngaji. Tapi ya penting kudu diomongke tetepan kok. Mbuh niatmu piye, mbuh niatmu arep golek amplop, mbuh niatmu arep ngaji tenan, tapi setidaknya kebaikan itu tersampaikan, kebenaran itu terdengarkan yo. Wis bebas terserah niatmu ya wallahu alam urusanmu karo Gusti Allah. Tapi masalah hasil di lapangan ya iku sing diharapkan kan ngono ya. Penting ngono. Bebas ae. Yo, iya ta. Heeh. Kudune ngono ya. Apa kepiye kan? Ya mestine kan ngono ya. Hmm. Hmm. Wis jelas. Mbak dawa Fatih iki ya wis ana wis jelas iki. No ya nih. Bagaimana ketika kita menyedekahkan suatu sedekah yang diberikan kepada orang lain, pahalanya diantarkan, disampaikan kepada orang tua untuk orang tuanya, apakah sampai? Walah jelas. Nang Riyadhus Shalihin ya wis ana cetha hadis ya muttafaqun alaih. Wis tekan ya kan. Yes, jelas. Wal jihad sing nomor telune dari sekian banyak amal adalah yang terbaik yang perlu dilakukan adalah jihad. Kenapa jihad? Jihad karena ini berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Jihad. Maka jihad menjadi bagian dari beberapa amal-amal yang baik, yang utama untuk dikerjakan sekian sholat dari sekian amal. Yes. Wa fi hadisil bazar, hadis bab jihad wis kapan-kapan ngono mburi-mburi lah ya ono. Penting sing untuk karo nepaki birrul walidain iku mau. Wa fi hadisil bazar qala summa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turbahu ru'usuhum bizokhri kullama rudhihat adat kama kanat wa la yafturu anhum min dzalika syai'un. Kemudian Rasulullah SAW ini berani proses ketika Rasulullah SAW itu menyaksikan pas waktu Isra dan Mi'raj, waktu Mi'raj itu. Ketika Rasulullah SAW pada suatu waktu itu diberikan penglihatan oleh Allah, menyaksikan ada sebagian kaum yang kepalanya terus-menerus dipukul dengan batu. Remuk, setelah itu pulih kembali seperti semula. Wala yafturu anhum min dzalika syai'un. Dan layak turu anhum min dzalika syai'un, dan kejadian seperti itu terus-menerus terjadi. Qala ya Jibril man haula'i. Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka-mereka ini kok mengalami kondisi semacam itu, bagaimana ini kejadiannya ya Jibril? Haula'il ladzina tathaqalat ru'usuhum 'anis shalah. Kemudian Jibril menjawab, mereka-mereka adalah orang-orang yang kepalanya itu berat untuk melakukan sholat. Wong-wong sing males ngelakoni sholat. Tathaqalat ru'usuhum 'anis sholati. Iya maksudnya kan? Nek jawab ini kan halau kon sesuk, sok nek wis mati dina kiamat saiki lak ya ora. Kiamat yo sok yo mesti ngono iso ana wong jawab ngono iso wae ya Kang ya. Ya. Dipaidu kan ya iso wae ya. Mo sok remuk bali ngono terus. Iki kanggone wong-wong sing padha tata qolat ru'usum anis sholat. Sok ngono terus piye? Kan mesti ana sing maido ya. Ana ra? Terus sing maido sak nang dinane kiamat ya ora ngerti wis ngene. Apa meneh digathokno karo sing wingi bab masalah salat, bahwa kita sebenarnya ya tidak bisa salat. Hanya disolatkan oleh Allah. Berarti wong sing gak salat iku yo gak disolatno karo Gusti Allah.
Ayo berarti memang sengaja arep bal-balan ngono lho maksudnya. Memang kesengajaan, ya memang ada yang diberikan hidayah, ada yang memang disesatkan. Wis ngono. Yes nyatane ada yang memang ditunjukkan, juga ada yang memang disesatkan. Yuk, bukan tersesat, memang disesatkan ngono. Tidak tersesat dengan sendirinya. Lah wong Adam kok. Itu memang disesatkan. Tapi nek rasa ini tetap ono, rasa ketika kita melakukan dosa terus kita merasa disesatkan betul oleh Allah. Nah, dalam kemaksiatan pun kita akan merasa ada Allah, diawasi oleh Allah, sehingga kemaksiatan pun ya tidak nikmat. Momo saiki. Bahwa nafsune ilang. Nafsune dadi ilang. Umpama kowe arep ngeloni wong wedok. Umpama lho, arep ngeloni wong wedok, arep ngeloni wong wedok, wong sapa umpamane. Tapi pada saat kondisi itu kamu merasa, "Wah, aku disesatkan ini oleh Allah." Krasa tenan. Ya ora iso tangi lho manuke. Hah? Tangi ta ora? Ya ora tangi. Wah, aku sedang disesatkan iki. Nek gak arep ngeloni, aku kelingane aku disesatkan iki ya. Oh, aku disesatkan ini. Ngelon-ngeloni, ngambung-ngambungi, demek-demek susune, tapi tetap aku disesatkan oleh akhirnya tidak dengan nafsu tuh nggak enak. Enak. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah iku. Maksiatun awrasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat aizan wastikbaran. Suatu perilaku maksiat yang memunculkan rasa dzillan waftiqaran, memunculkan rasa hina dan butuh pertolongan Allah. Jadi ketika awake dhewe disesatkan, terus awake dhewe ngrasa Gusti kula kok disesatke ngeten iki pripun to niki Gusti. Waduh, puyeng niki piye niki. Tak hindari yo wangel, ora tak hindari kok aku geblasuk tekan kene diblasukke kalian jenengan. Dzullan waftiqaran. Dalam keadaan dia bermaksiat pun masih berharap rahmate Gusti Allah ngono lho. Iya ta? Dzullan waftiqaran. Isih ngono. Berarti dia masih dalam keadaan bertauhid. Wong kono Gusti Allah ya ora butuh salate, ora butuh ngibadah dhewe kok. Sing butuh ki awake. Nah, kaya wingi nek didelok secara psikologis itu kan wis ketok yang butuh kan kita dengan salat itu, bukan Allah. Ya bener anjenan berarti anjenan ade sing butuh. Lagi. Bali nek niku mau. Dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat aizan wastikbaran. Itu lebih baik daripada ketika kita taat tapi sudah seakan-akan menggapai suatu harapan tertentu, daripada kita melakukan ibadah tapi penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. Karena ketika awake beribadah dengan congkak dan sombong, itu rasa kita ditunjukkan dan diperjalankan oleh Allah di jalan baik iku ora ono. Terus rasane kaya aku mangkat dhewe, mlaku dhewe, nglakoni apik dhewe, kaya ngono. Berarti di mana peran Allah? Ono ta gak? Nah, itu menghilangkan peran Allah, padahal peran Allah itu yang nyata. Saiki wong sing maksiat mau, ketika dia bermaksiat terus ndekne rumangsa, aku disesatkan karo Allah iki, benang diisroke di jalan maksiat iki aku ngono. Berarti dia merasa betul atas kohare Gusti Allah, atas satu paksaane Gusti Allah. Lah iki lho. Sing bedake nang kene iki berarti nenggon tauhid iki mau. Di tauhidnya ini yang membedakan. Mulane ora sithik wong ahli maksiat justru taubat dadi apik. Nanti tekane mati lan ora sethithik wong sing ahli ibadah justru balik maksiat nganti tekan mati. Ya iki krana iki. Mesti ngono. Bukan dalam perilakunya orang njuk terus kowe mulai wis bebas kono maksiat kono ora. Tapi kita tetap merasa ngono. Ketika awake dhewe dosa, awake dhewe memang diperjalankan karo Gusti Allah nenggon dosa iku, sehingga ade butuh pengapurane Gusti Allah, ngrasani Gusti nggih leres. Pancen kula mboten saged nolak paksaan jenengan, saya benar-benar hina dan saya butuh diampuni dosanya ini ya Allah. Kudune ngono. Nah iki.
Kula pancen mboten saged, kula ajeng ngindar niki yo piye jenengan angel tenan. Posisinya gak pas maksiat lho iki. Lah wis bar ngono beda meneh. Wis rampung ngono beda meneh. Mulane bukan setelah selesai maksiat, pas maksiat ngono lho maksudku. Maksiatun aurasat dzillan waf. Suatu perilaku maksiat yang bisa menghasilkan sifat dulan waftiqolan ini otomatis ketika dia bermaksiat asarnya ke situ. Berarti dia merasa iki mau. Rumangsa nek ndekne pancen disasarke karo Gusti Allah. Kan ya wis jelas ning Quran. Wa may yudlil fala hadiyalahu. Sapa wong sing disasarke dening Gusti Allah wis ora bakal iso entuk pituduh. Kayak ya. Nek ngono awake dhewe penak angen-angene. Dakwah ya dhewe penak. Karo ngaji ngene iki yo penak. Mas, kula niku nggih pun ngaos kalih jenengan, umpama sampeyan sesuk nang omah di jamaah. Tapi kula niku ajeng ibadah niku nggih atese abot. Atese kathah maksiate ngeten-ngeten niku pripun. Ayo pancen kowe gek disesatke karo pangeran. Jawabane penak ngono. Hati kowe jane ora tersesat dhewe, tapi kowe disesatno karo pangeran. Berarti saya disesatkan kali Gusti Allah. Iya. Berarti kula mboten tersesat ya, Mbak. Iya, kowe disesatno karo Gusti Allah. Wa may yudlil fala hadiyalahu. Lah bek niku kula ora disesatke karo Gusti Allah, ya nyuwun karo Gusti Allah. Aku gak iso gawe kowe sing maune ahli maksiat dadi ahli ibadah gak iso. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tetep sing paring pituduh ya Gusti Allah. Wa may yahdi fala mudhillalah. Sapa wong sing diparingi pituduh karo Gusti Allah ya ora ana sing iso menyesatkan. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah yang benar-benar memaksa atas diri seorang hamba. Lho, mulane ana perdebatan-perdebatan. Nunggon wong sing kasrul kalam, akeh omonge. Bahasane dhewe ya bacotan. Nyocot ae ngono iki mesti ngene. Kalimat-kalimat free will, kebebasan, kehendak bebas itu tidak ada. Ada yang menyatakan kehendak bebas itu ada yang menyatakan kehendak bebas itu tidak ada. Cuma seakan-akan kita merasa bahwa kehendak bebas itu ada. Cuma kadang-kadang kita merasa kehendak bebas itu ada, tapi sebenarnya kehendak bebas itu tidak ada. Bahkan keputusanmu 1 jam yang akan datang ikut dipengaruhi oleh beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu. Keputusanmu yang akan datang itu bahkan dipengaruhi oleh sesuatu yang telah lalu. Apakah bebas berkehendak? Kebebasan seharusnya tidak terpengaruh oleh apa-apa. Toh nyatanya ketika kita memutuskan sesuatu juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita. Berarti pengalaman ini menekan kita untuk memutuskan sesuatu. Ini kehendak bebas, saudara. Bahkan dengan pengalaman pun kita kalah kok. Sampeyan bisnis karo wong luar negeri umpamane, dapusi pisan pindho ping 3. Akhirnya kowe menyimpulkan, wah nek bisnis ki aja wong luar negeri. Ning cok dapusi kan ngono. Padahal ada tawaran yang mungkin tidak ngapusi sampean kan ngono. Tapi karena pengalamanmu akhirnya kamu memutuskan dan menyimpulkan tidak akan bisnis dengan mereka karena mereka pasti berbohong kan ngono. Berarti kebebasan berkehendak apa tidak? Tidak. Enggak bebas lagi. Lagi mau. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa ya memang wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Subhanahu wa taala yang memaksa kita. Wis paham iku ya. Ya mulane ketika awake dhewe ndilalah apik, ketoke ngaji, ketoke poso, ketoke ibadah semacam ini, ya kita harus sadar wa mayyahdi. Aku lagi dine pituduh karo Gusti Allah. Alhamdulillah jenengan paring pituduh kula poso, alhamdulillah jenengan paring pituduh kula ngaji, alhamdulillah jenengan paring pituduh kula salat lan sak pinunggalan. Sing nunjukno ya Gusti Allah, sing nglakokno ya Gusti Allah. Begitu juga sak wali.
Mestine kan ngono. Iya. Tauhid sing pas jane kan mestine kan ngono. Sehingga kita menjadi orang yang baik dan soleh, tetap nyaman meskipun berada pada lingkungan orang-orang yang tidak soleh, dan orang-orang yang tidak soleh terus-menerus berharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa saling mengganggu dan terganggu. Ya kaya awan karo bengi. Bengi juga tidak terganggu oleh siang, dan siang tidak terganggu oleh malam. Nek orang nganggo makrifat karep mung awan karo bengi kon campur dadi siji. Kok sing rukun to? Awan karo bengi iki mbok sing rukun, sing akur dadi siji. Ya gak iso. Nek awan muncul ya bengi kudu ora ono. Nek awan ono ya nek bengi ono ya berarti awan kudu hilang. Mestine kan ya ngono. Iya. Iku ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula kalau dilihat dari situ ya ala qaumin turdhuru usum kan kembali nenggon iki ya. Tadi nenggon iki ana wong sing maidu mau, wong sing maidu. Wala yafturu anhum min dzalik. Mosok ndas dipletok. Pulih meneh, pletok pulih meneh ning dina kiamat ning neraka. Ora usah ning neraka, saiki wis ya. Orang yang tidak bisa memanage konsonansi kognitif dan disonansi kognitif dalam dirinya, dia sendiri sudah seakan-akan memecahkan kepalanya dengan ditimpa batu sendiri, mumet-mumet dewe, bingung-bingung dewe, akhirnya buyar-buyar karepe dewe. Ndelok wong bingung-bingung, Tuhan tidak ada, Tuhan ada, Tuhan ini bingung toh. Aku wis ngamal apik kono ora bales. Aku ngene kono ora. Nah, ini bingung-bingung kabeh. Ya, seakan-akan seperti saat ini saja sudah ditimpakan kepadanya kepalanya sampai bingung. Wis bingung-bingung. Wakeh sing dhewe iso roh yang kita sendiri bisa menyaksikan itu semua. Dhewe ora terus menghukumi, oh berarti kuwi wong-wong ahli neraka, ora usah ngono, ben dinikmati dhewe to. Iya to? Ben dinikmati dhewe, bingung-bingung ya ben dinikmati dhewe. Kok adewe ngenai saran, yo gak iso saran iki menyembuhkanmu. Yo wa may yahdi fala mudhillalah. Nek wa may yudhlil ya fala hadiyalah. Wis muni hakikate nyatane ya ngono iku. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi rajulin fayuqafu baina yadayillahi wa azza wa jalla fayamurullahu bihi ilan nar fayaqulu ya rabbi bimadza fayaqulu ta'al bi ta'khirika shalah an waqtiha wa halafika bi kadziban. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata menceritakan tentang masalah apa yang disampaikan oleh Nabi. Suatu saat nanti pada hari kiamat, ketika sudah datang hari kiamat, ketika hari kiamat itu sudah datang, akan didatangkan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia diperintah untuk masuk ke dalam nar. Hari kiamat akan ada sekelompok orang yang berada di hadapan Allah, kemudian oleh Allah diperintah oleh Allah supaya masuk ke dalam an-nar, api. Ya Rabbi bima, lu kenapa ini disuruh masuk ke dalam api ya Allah? Fayaqulu ta'ala bi ta'khirika shalah. Kemudian Allah berkata, karena engkau telah mengakhirkan sholat, meninggalkan atau mengakhirkan sholat dari waktunya, berarti meninggalkan sholat. Wahala fika bi kadziban, dan engkau bersumpah denganku bi kadziban, tapi kamu bersumpah dengan atas nama Allah, tapi dia berbohong. Dia bersumpah dengan atas nama Rabb Tuhan semesta alam, tapi dia berbohong. Ini
ancaman, ini ancaman ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dari waktunya dan orang yang bersumpah atas nama Allah tapi berbohong. Halafika bikadiban bi contohnya ya. Nah ya. Kita bersumpah atas nama Tuhan tapi berbohong. Iya. Contoh ini. Kan kadang ngono ya, wong-wong sing menuhankan semesta. Kon pangeran Allah ngono gak ngakoni Allah. Tuhan ya semesta. Itu adalah Tuhan orang-orang yang akuinya di atas 50. Nggone Islam ya ono. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kang mengirani lan ngrawat semesta. Semesta masih butuh dirawat. Siapa yang merawat? Ya yang merawat semesta. Itu siapa? Ya itu Tuhan saya. Kalau kamu tidak mau menyebut dengan Allah, Ar-Rahman juga boleh, Maha Pengasih Penyayang, ya oleh. Soalnya bulet nang kata-kata lho, bulet nang omongan butuh ta. Yo. Lah. Kadang Tuhan adalah semesta yang meliputi segala sesuatu yang merawat diri kita. Iya, semesta ini nenggon Fatihah ya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekabehane bijukulahi kakone Allah rabbil alamin kang mengerani, kang ngrawat, kang upakara, kang ngopeni sekabehane alam, kang ngopeni semesta. Nek pangeranmu semesta, berarti semesta iki cek diopeni dening cek ana sing ngopeni. Lah sing ngopeni kuwi pangeran sak dhuwure semestamu lho maksudnya. Ini kadang do ribut lho kosakata lho sing diributkan. Ya toh. Makanya nek dalam kajian-kajian ilmu tasawuf yang rodok dhuwur itu sebenarnya Tuhan yang kita sebut Tuhan itu tidak ada ikatan dengan satu nama apapun. Tidak terikat oleh satu nama apapun. Lah Allah itu adalah kalimat yang digunakan oleh Allah itu sendiri. Oleh zat yang tidak butuh nama itu sendiri untuk menyatakan la ilaha illallah qul huwallahu ahad, untuk menyatakan ahadiyai Gusti Allah, untuk menunjukkan itu petunjuk apa jeneng iku kan nggo nuduhke ya, untuk kita mengetahui titik koordinat yang tepat ngono lho. Maka harus ada nama. Tapi Allah apa butuh nama? Kalau yang kamu sebut Allah sebagai Tuhan butuh nama Allah itu sendiri, maka kamu sudah menyatakan bahwa Allah itu butuh. Padahal Allah berkehendak. Dengan nama Allah, Allah berkehendak, bukan butuh. Allah berkehendak supaya kita bisa mengetahui titik koordinat wahdaniyah Gusti Allah. Ngono lho. Nah, mulai dalam pandangan tasawuf tauhid yang nyoto janjane kalimat itu tidak dibutuhkan untuk sebagai apa ya wahdaniyah, tapi piye linderasi titik koordinat iku malah pikiran dhewe lah. Sedang-sedang dhewe penjelasan sing tak omongno mau. Kalau Allah itu yang sebagai namane Gusti Allah, terus kemudian dengan sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dan segala macam turunan daripada sifat-sifat itu semua, maka itu bukan kebutuhan Allah, tapi irodai Gusti Allah ngersake supaya awake dhewe iku sing butuh kenal Allah, butuh kenal wahdaniyah, butuh kenal zat sing menguasai, sing Rabbil Alamin, iso bener-bener faham titik koordinat yang tepat. Titik koordinat berarti berhubungan karo tempat. Gusti Allah berarti bertemu malah saya bingung meneh kowe iki jan wis.
Kalimat yang mbok potong kari-karine tok terus kari-karine sing tok bahas. Kalimat nek Ja'a Zaidun coba mbok bahas Ja'a Zaidune, tapi faktane Zaid ngadeg ngono lho. Ja'a wis teko sapa Zaidun Pak Zaid, Ja'a koma wis ngadeg sapa Zaidun Pak Zaid. Loh koma berdiri itu kan alah kok malah koma nih. Deloken aja kalimat komane apa Zaidune, tapi faktane Zaid itu berdiri. Kadang wong ribut nggone lho, ribut di kosakata mulak-malik omongan ini buyer dhewe akhirnya malah bingung-bingung karepe dhewe ngono iku lho ya arep nyontokne ngene iki lho wahala fika bikadziban. Terkadang kita itu bersumpah atas nama Tuhan semesta alam atau bagi orang-orang yang bertuhan semesta itu sendiri ngono iki, terus dia mengaku bertuhan semesta lah, semesta yang tidak terbatas. Nah iya padha wae Robil. Yang tidak terbatas lah Robil alamin ya. Wes tau kok cak ribut ae to jan. Robil iki semesta yang tidak terbatas yo. Di kita tuh alhamdulillahirabbil. Berarti kita bisa menyebut dengan nama apapun. Lah kowe Al-Qahar, ya Razak ya oleh kok. Siapa Tuhanmu? Ah sing ngenehi pangan aku esuk sore. Lah nyatane wong tuamu sing ngenehi pangan aku esuk sore. Perantara. Ah lu sing ngono dak ae. Iya toh. Kadang kan hanya bingung dengan definisi sendiri. Nah saiki kadibannya di mana? Berbohongnya kadang kita di mana? Kita mengakui dan bersumpah atas nama Tuhan semesta alam, tapi kita tidak menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan, motong pohon sembarangan, sing wit iku ana apane jenengane? Oksigen, mengeluarkan oksigen, terus di laut itu banyak terumbu karang, terus plankton dan yang lainnya yang menghasilkan oksigen. Suhu alam ini kita tidak mau menjaga, berarti kita sudah bersumpah atas nama Tuhan semesta alam, tapi ada tidak menjaga itu. Yuk ngapusi mana yuk. Kadiban, datanglah anar, datanglah siksa itu, datanglah bencana itu. Wis gak usah sesuk-sesuk. Saiki ya wis ketok, cuma gak langsung diserantekke. Berarti tidak langsung kontan, tapi diserantekke, ditunda. Kalau langsung buang trok banjir ya enggak, entah ini numpuk sih langsung banjir mesak keliyane ya toh. Mulane kalimat kun fayakunu wa idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun, atau nek dalam surat Yasin idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu litakwin, kun ono berarti maknanya litakwin, untuk menjadikan, mewujudkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka kun, sesuatu yang dikehendaki Gusti Allah itu akan berproses. Proses menurut kita lama, suwe. Bumi, alam semesta, galaksi kita ini 14 miliar tahun yang lalu, umpama. Ngono ya? Umpama ning ngono. Lah, kun. Ketika kun 14 miliar yang lalu itu, ini menurut aduh pol, jauh sekali. Tapi indallahi yasir, alah mengke sedilit. Mengke sedilit. Padha karo bayi nang jero kandungan lho, ketika bayi di dalam kandungan menunggu 9 bulan itu kan lama bagi dia. Tapi bagi kita, alah sangang sasi lah aku umure 70 tahun. Nah, ini ming sangang sasi. Berarti berapa persen dari 70 tahun ini? Sithik pol ya. Padahal Allah dengan tidak terikat oleh waktu lah. 14 miliar tahun itu tidak ada apa-apanya bagi zat yang tidak butuh waktu. Sinilah. Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh jabatan, saya tidak butuh apapun. Jabatan setinggi apapun, uang sebanyak apapun bagimu nggak ada pentingnya. Ra ono gunane kanggo, wah aku nggak butuh kok. Loh, cuma karena kamu itu butuh terhadap waktu untuk meneliti itu semua, akhirnya kamu menghargai waktu sangat lama.
Beda karo ki mau, aku ora butuh duit. Tapi sampean butuh duit, akhirnya kamu menghargai uang itu dengan sangat sakral, ya ora? Sehingga kamu nuting-nuting ngono. Padahal goro-gorone sampean dhewe sing butuh. Lah sing iki kan ancen gak butuh. Oh, kene ancen gak butuh. Gusti Allah gak butuh hitung-hitunganmu iki gak butuh. Cuma Gusti Allah ngenai tondo tok nggo kowe iku. Wektu dinehke nggih kowe sehingga kowe iso ijad, iso imdad iku. Oh, nggih nondoni kowe iso ketemu koordinate lho men ketemu kowe. Iki irodah, bukan kebutuhan tapi irodai Gusti Allah, kehendake Gusti Allah. Akhirnya lek mapane kudune ngono ya. Iki sing butuh mengistimewakan 14 miliar tahun yang lalu untuk penemuan manusia pertama dan yang lain, sing butuh sapa to? Alam semesta yang kamu anggap Tuhan atau Tuhan yang zat menguasai dan merawat seluruh semesta ini, atau kita sendiri yang termasuk bagian daripada semesta itu? Karena awake dhewe sing butuh. Karena kita butuh, maka kita menganggap sangat penting matematika, hitungan fosil-fosil masa lalu dan perencanaan-perencanaan masa lalu sampai masa mendatang sangat penting karena kita nah, gara-gara butuh itu akhirnya yang nggak penting. Lah kanggone Gusti Allah dhewe gak butuh, gak penting. 14 miliar tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, 100 juta tahun yang lalu, gak penting. Indallahi yasir. Kun bagi Allah asra'u, cepat sekali. Karena tidak terikat dan tidak butuh dengan waktu. Tapi bagi kita yang masuk dalam kategori at-takwin, masuk dalam kategori kalimat perintah, masuk di dalam proses itu, maka kita akan merasakan sangat lama. Jadi kroso suwi. Jadi mikir ngono kan sederhana ya. Sederhana tau pikiran ngono iku. Pikiran sing maksudnya kalau kita pandang dari sisi tauhid, pola pikir semacam itu adalah pola pikir yang paling sangat sederhana. Berarti ngene, kalau kamu meneliti segala sesuatu itu kepentinganmu, maka kamu akan menganggap itu sebagai suatu hal yang penting. Tapi seberapapun pentingnya itu bagi Allah tidak penting. Bagi Allah tidak penting karena kun. Seperti karo ngene, aku sudah juragan gede. Bisnisku akeh, modalku wis akeh, karyawane wis akeh, termasuk sampai marketing wis akeh. Oh, karek ngomong ini. 1 tahun ini target perusahaan 1 miliar. Terserah mikirmu piye. Wis ana direkture, wis ana terserah sakarepmu mikir. Pokoknya aku sebagai bos ngomong, tahun ini laba harus di atas 1 miliar. Gak 1 miliar, direkture pecat. Selesai. Kamu menganggap penting hasil 1 miliar supaya karirmu selamat, ngono tok. Tapi bagi saya, aku lho mbok ora badi 1 miliar, modalku iki jek cukup. Kowe iki udah metu leren nyambut gawe kabeh. Ya toh? Duit modal kuwi tak nggih urip jek cukup, jek tenang aku, santai. Tapi krana aku gaji kowe, terus kowe do butuh gaji ya toh. Lah akhirnya kowe yo kudune pantese tak ndek target. Targetku tahun ini 1 miliar lebih. Nek gak, direkturnya tak pecat. Nah ini direktur sak kabeh marketingnya, semuanya mau ini harus gini. Iku terserah kowe. Kamu yang menganggap penting jabatanmu karena kamu butuh itu. Saya nggak butuh jadi direktur. Kowe elek pecat ganti golek direktur liyane, tenang aja santai. Kita punya kuasa kok. Sesederhana itu sebenarnya ketika kita berpikir tentang masalah tauhid ya. Sing butuh hitung-hitungan matematis, kalkulatis, ilmiah, ya kita. Maka kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang penting. Mulanya diulangi karo Gusti Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulangi Adam supaya diulangi supaya apa? Alamal asma'a dikasih tahu nama-nama supaya apa? Supaya dia bisa menemukan titik koordinat yang tepat. Sampean klik apa jenenge
Google Map itu. Dusun Sambiroto. Ponpes Raudhatul Thalibin. Daleme Gus Qorib. Ngono ya. Titik koordinat tempat ceklek. Kowe mlaku saka omah tenang karena titik koordinatmu sudah jelas ya toh. Senajan toh disasar-sasar nang sawah, tapi iki wis ngerti dalane mesti tekan. Jadi titik koordinatnya sudah pasti. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kita diketahui, diberitahu oleh Allah dengan irodahnya tentang nama-nama berbagai macam hal yang dinamai, bukan berarti Allah butuh nama, tidak, tapi supaya kita tahu titik koordinat yang pas. No. Mulane bener ana sing ngomong Allah tidak butuh nama. Iya, Allah tidak butuh nama. Ya memang iya. Wis paham sampean? Nah iki yo kaya gini iki mau. Takhiri ka as-shalah an waqtiha wa halafika bikadiban. Wis paham? Wis paham ya semono sik. Sing penting tauhid sampean mapan. Sekalingan ya. Tak terangno. Tapi nek umpamane kok dilalah lali, sesuk mesti kelingan sampean, mesti muncul. Suatu saat ketika sampean niku lali. Sampean mulang atau sampean butuh atau sampean suatu saat karena sampean sudah pernah mendengar, pasti nanti akan muncul. Ini tak ijazahi donga. Kalau ijazah donga ya Kang ya. Ana tahu tak ijazah donga ya. Urung tahu ya, tak saiki kalau tak ijazahi. Donga ben apa yang pernah kamu hafal, apa yang pernah kamu tahu, kok kemudian lupa terus kowe pekne kelingan. Iku Allahumma stauda'tuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma stauda'tuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Ya Allah, segala sesuatu yang pernah aku pelajari dan engkau beritahukan kepadaku, aku titipkan kembali kepadamu. Fardudhu ilayya inda hajati ilahi. Kembalikanlah kepadaku nanti saat aku butuh. Pas ade butuh, ngelmu lo ono meneh muncul meneh. Tapi pas ade ora butuh, gobloke pol kaya-kaya ra iso apa-apa. Cuman dipanggil Muhammad Nurul Ula kon munggah pengajian, bingung. Arep ngomong ke apa ya? Fardudhu ilayya inda hajati. Iki wayahe wangsul niki Gusti niki. Nah, mbiyen kula ngaji niku kedae muncul niki sak niki. Fardudhu ilayya inda hajati ilahi. Dadi nek bar ngaji, nah ngono iki to. Ya Allah, kula bar ngaos. Sing kula ngaji, sing kula krungu, sing kula paham lan mboten paham niki kula titipke dhateng jenengan. Wayah-wayah kula butuh mang balekke teng kula malih. Cara Arabe Allah mastauda'tuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Itu di karena biasanya penyimpanan memori itu di akal gitu. Karena biasanya penyimpanan memori itu di akal, itu diafirmasikan kalimat itu di dalam pikiran supaya pikiranmu itu bisa nyetel. Bisa nyetel. Misalkan ini kerja otak itu muncul karena apa yang kita lihat. Respon otak itu muncul dari apa yang kita lihat. Karena ada iso ndelok lho. Lah bagi orang sing ora iso ndelok piye? Malah takon menis takon liyane sing ora iso ndelok, ora takon aku wong iso ndelok. Nah, ini meripat. Ketika kita melihat sesuatu kan di otak itu muncul respon, merespon sesuatu ya. Sehingga kita menentukan sikap berdasarkan sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita lihat ini, sesuatu yang kita observasi, sesuatu yang kita saksikan. Nah itu kalimat tadi afirmasikan ke dalam pikiranmu supaya karena apa? Pikiran itu biasanya akan membuang sesuatu yang menurut kita tidak penting. Weruh cara kerja algoritma Google atau apa loh ya. Kan biasanya di dalam pencarian ketikan HP-mu klek-klek kalimat itu mau. AB. Biasanya kowe nulis A terus B itu munculnya adalah kalimat yang biasa kamu ketik selanjutnya. Misalkan AB terusane ING, abing. Kowe gek nulis abing ngono tok, ING niki wis sudah ada abu-abu gambarane. Itu garek klik cari ngono to. Hampir seperti itu cara kerja otak sampean. Cara kerja otak di hampir ngono iku. Lah, ketika kita afirmasikan, nah, connect dengan otak kita sendiri. Hei, tek utak.
sesuk sakwaya-waya aku butuh dengan situasi tertentu, wis sing cepet respone ngono. Berarti sesuk iki ngono lho. Mana iku melatih daya ingat ya dhewe. Iku melatih daya ingat. Nah aku yo daya ingat ngono yo gampang kelingan tapi males ngapalke. Gampang kelingan tapi males ngapalke. Jadi segala sesuatu sing gak patek penting wis gampang tak lelekno lali ngono. Tapi suatu saat ketika butuh penting ya muncul lagi sendiri lah. Itu diafirmasikan doa tadi. Allahumma stautatuka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilahi walatan sanihi ya rabbal alamin, dan jangan sampai lupa walatan sanihi ya rabbal alamin. Lah itu afirmasikan doa itu kepada otakmu. Kowe nyuwun supaya karo Gusti Allah supaya otakmu itu setel semacam itulah. Itu sel memori otakmu akan bekerja ngono iku nanti. Ini kadang pas dong ngaji iya koyo ora iso apa-apa, tapi ketika kamu sudah berbicara terus ngaji membaca kalimat, oh ini berarti kode ini akan muncul. Itu kerja otakmu. Jadi ora mergo wali ora. Kok ngerti? Utekmu. Kerja otak bukan kerja wali. Wali kerjane ra ngono. Wali cara kerjane ora ngono. Wis menerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.